مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Kalau Anda sering menuduh bahwa ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu berbuat sesuatu yang sesat gara-gara mengajarkan satu amalan-amalan yang baru di zaman Rasul nggak ada, pada kesempatan pagi hari ini tadi kita jawab bahwa ulama-ulama Anda juga banyak mengamalkan amalan yang baru yang di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema. Ini karena Muharram, saya bahasnya ini episode setahun ini balik khilafiyah meneh di mana-mana. Saya untuk suwi ora bahas khilafiyah. Ya, bahas lagi seneng bahas khilafiyah balik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu kajian dengan tema bid'ah. Ya, temanya keren, bid'ah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bid'ah maknanya secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Saya ulang, makna secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Maknanya secara syariat adalah sesuatu yang baru yang di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, lalu di zaman berikutnya sesudah Rasul meninggal itu ada. Itu yang dinamakan bid'ah. Saya ulang, secara bahasa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat, Badi'us samawati wal ardh, bahwa tatkala Allah membuat langit dan bumi itu merupakan bid'ah, merupakan sesuatu yang baru. Kenapa? Sebelum diciptakan oleh Allah belum ada langit, juga belum ada bumi. Maka juga diucapkan oleh Allah Badi'us samawati wal ardh. Sedangkan secara syariat sesuatu yang baru yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Itu makna bid'ah secara syariat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang dimana hadis ini didengung-dengungkan oleh orang di luar kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, untuk memukul saudara-saudaranya sesama muslim, untuk merendahkan, untuk menghabisi saudaranya sesama muslim, terutama orang-orang seperti kita. Yaitu hadis rawahul Imam An-Nasa'i, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullu di situ dimaknai semua. Kalau kullu dimaknai semua, maka terjemahannya semua yang bid'ah, ya, kullu bid'atin dolalah, semua yang baru berarti dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semuanya yang sesat adalah neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kullu dimaknai semuanya, maka kita umat Islam di akhir zaman gak ada yang selamat. Jangankan kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum, Sayyidina Umar, kalau kullu itu dimaknai semua, gak selamat Sayyidina Umar. Kalau kullu itu dimaknai semua, Sayyidina Utsman gak selamat. Kalau kullu itu dimaknai semua, Sayyidina Ali gak selamat. Sayyidina Ali Zainal Abidin gak semangat, gak selamat. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi gak selamat. Tuh, kok bisa? Karena beliau-beliau yang saya sebut tadi, mulai dari sahabat, tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, itu semuanya melakukan bid'ah, melakukan sesuatu yang baru yang di zaman Nabi tidak ada, di zaman beliau diadakan. Loh, apa ada buktinya Ustaz? Nanti di bab akhir kita bahas itu. Contoh-contoh bid'ahnya Sayyidina Umar, terus kemudian ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama akhir zaman membuat bid'ah. Bahkan ulama-ulamanya Wahabi, nanti kita sebutkan beberapa contoh melaksanakan bid'ah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bid'ah, lalu sesuatu yang baru, itu yang bagaimana toh?
Satu, menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi acuannya hadis dulu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih rawahul Imam Muslim, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang apa? Yaitu sesuatu yang baru dari man ahdatsa fi amrina hada. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam masalah agama, ya, atau di dalam agama ini. Kemudian ayat hadis selanjutnya, malaisa minhu, yang tidak bersumber dari agama. Sebagaimana saya sampaikan, bahwa radun maka tertolak. Sebagaimana sering saya sampaikan, sumber agama itu tidak hanya yang dilakukan Rasul. Saya ulang, sumber agama itu tidak hanya yang dilakukan Rasul, tapi sumber agama itu minimal ada 4. Apa itu? 1, Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'nya para ulama. Dimulai dari ijma'nya sahabat, ijma'nya ulama sesudah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai akhir zaman. Kemudian yang keempat, yaitu qiyasnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama sampai akhir zaman. Bahas bab 1 saja, hadis, ya. Hadis kalau versinya orang di luar kita, yang dinamakan hadis adalah yang dilaksanakan Rasul, yaitu namanya hadis. Maka sering kita mendengar kata-kata, kamu begitu itu dilaksanakan Rasul enggak? Kalau enggak dilaksanakan Rasul ya tinggal saja. Kan kita sering mendengar seperti itu. Itu versi mereka. Lalu kalau versi Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana? Yang dinamakan hadis adalah min qaulin au fi'lin au takrir au saf. Yang dinamakan hadis adalah tiap-tiap ucapannya Rasul. Nomor 1, ada hadis namanya hadis qauliyah, ucapan Rasul. Au fi'lin. Kemudian yang kedua, tiap-tiap perbuatannya Rasul, ya. Kemudian yang ketiga, au takrir. Yang ketiga adalah tiap-tiap persetujuan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, ausaf, yaitu hal-hal yang menjelaskan sifat-sifat khalqiyah maupun khuluqiyah, sifat-sifat yang bersifat dohir maupun sifat-sifat yang berupa batin dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis. Jadi hadis itu tidak hanya dari perbuatan Rasulullah. Oh, kalau yang tidak dilakukan Rasulullah berarti tertolak. Wah, kalau begitu kita semuanya masalah semua nih Pak. Dan pangapunten. Kembali lagi, kalau kullu dimaknai semua, kula jenengan neraka kabeh ini. Ya, kula panjenengan neraka kabeh. Nganggo kathok dawa neraka, nganggo kupluk ireng neraka. Lah kupluk kan mboten ibadah, Ustaz, kupluk kan urusan dunia. Ibadah napa dunia nek jenengan go ning pasar. Tapi nek jenengan go salat kan dadi kupluk ibadah. Nggih mboten? Sebab ada aturan memakai penutup kepala. Penutup kepala bagi laki-laki kalau sampai napa jenenge menutup kening, maka itu salatnya jadi batal. Sebab sing nemplek tempat sujud kupluknya, bukan keningnya. Berarti kupluk masuk ranah ibadah. Halo? Jelas apa belum? Peci masuk ranah ibadah. Kumpul-kumpul hari Minggu, dunia apa agama? Kalau kumpulnya nenggon Car Free Day, dunia. Ya, kalau kumpulnya di Car Free Day. Car Free Day itu apa? Jalan bebas, free bebas, hari bebas, mobil, ya hari bebas mobil. Ya sak sepeda motor barang maksudnya ra entuk. Jadi jalan-jalan, pengakui seumur-umur teko Car Free Day itu pisan gara-gara saudara sakit di rumah sakit kasih ibu. Dari dulu suasana Car Free Day seperti apa, ternyata luwih meriah daripada pengajian. Car Free Day orang nganggo undangan, nganggo pengumuman rame nih, Masya Allah. Lanang wedok teko kabeh, ya kan, pengajiannya ya lanang wedok ya teko kabeh, tapi kok yo iso akeh koyo Car Free Day, Masya Allah. Kalau kumpul-kumpul di hari Minggu, kalau acaranya di Car Free Day di jalan-jalan itu dunia. Tapi kalau kumpulnya hari Minggu untuk pengajian ini ibadah.
Rasul nggak pernah mengkhususkan hari Minggu seperti ini. Maka kembali lagi, kalau kullu dimaknai semua, maka nggak ada orang yang selamat. Wabeh neraka kabeh. Ya, kalau kullu itu dimaknai semua, maka hadis baginda Nabi Muhammad SAW tadi ada kata-kata ma laisa minhu, yang tidak bersumber dari agama. Maksudnya bagaimana? Kalau sesuatu yang baru yang masih bersumber dari agama tidak bisa dikategorikan bid'ah yang dolalah. Ya, dalil itu kan biasanya untuk memukul kita. Enggak. Dalil itu justru menjadi dalil buat kita. Untuk apa? Untuk membuat satu bid'ah, sesuatu yang baru tapi yang ada dasarnya dari agama. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih rawahul Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang baik di dalam Islam, yang baru, yang baik di dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa membuat satu contoh yang baru di dalam Islam, ya, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, maka orang tersebut mendapatkan pahala, kemudian orang yang mengikutinya mendapatkan pahala, orang yang memberi contoh mendapatkan pahala tambahan dari orang-orang yang mengikutinya. Yang penting masih ada dalilnya di dalam syariat. Contoh, dalil orang sholawat, semua tahu, ya, semua tahu. Al-Quran jelas, hadis jelas, mau paham apapun, mau aliran apapun, semua tahu dalilnya sholawat. Lalu kemudian kalau tidak dibuat satu acara, tidak disusun dengan acara-acara yang indah, ya, mau sholawat, mau dzikir, kalau dzikir malah di Al-Qurannya itu jumlahnya tidak terbatas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya berarti tanpa batas. Kalau tidak muncul ulama-ulama seperti Ustadz Arifin Ilham, ya, tidak muncul ulama-ulama seperti Habib Syekh, seperti Habib Muhammad Safi bin Idrus al-Idrus, coba jenengan neng omah selawatan dhewe seperempat jam, kesel Pak Mun Pak, ya, jenengan neng omah dikiran dhewe subhanallah 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 paling 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, rampung 10 menit. Kok 10 menit itu kesel lah. Ya kan, dengan baru sholat nih kalau buat dikiran dewi pirang menit, 3 menit paling 5 menit, api nih kumpul. Lalu bagaimana mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira? Bagaimana mengamalkan perintahnya Allah surah Al-Ahzab niku? Bagaimana kita berzikir sebanyak-banyaknya zikir? Maka dibuat satu cara, satu model zikir dipilih, zikir-zikir yang disunahkan baginda Nabi Muhammad, kemudian dibuat satu acara di satu tempat yang enak tempatnya, pakaiannya putih-putih wabeh, tempatnya yang enak, perlu enak AC ini kan, tempatnya enak, dipimpin ustadz, dipimpin kiai, dipimpin ulama yang suaranya enak, sehingga kita zikir 1 jam, 2 jam itu gak kerosok. Zikir kalau bersama Ustadz Arifin Ilham, Masya Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sound sistemnya enak, suaranya enak, orang dikondisikan dengan baju putih-putih kabeh, tempatnya enak, zikir sajam prosone 5 menit tok rampung. Coba nek musolane sempit cilik sumuk, suarane imame ora enak, sound sistemnya ora enak, 5 menit ya Allah rampung. Jadi Masya Allah ya, kadang Habib Syekh itu suaranya enak, ketemu sound system enak, sempurna Pak, kata sempurna. Lah kalau ini suara rapat enak, ketemu nih sound system yo ora tau enak. Lah terus piye carane sound system? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut baginda Nabi Muhammad,
tidak bisa dikatakan bid'ah yang dolalah kalau masih ada dalilnya dari agama. Malaisa minhu, tidak bersumber dari agama. Berarti kalau yang bersumber dari agama bukan termasuk bid'ah yang dolalah. Yang kedua,